Welcome to Bangsa Intelek Podcast. Yo, kembali lagi dengan Bangsa Intelek di sini menyapa seluruh bangsa Indonesia. Masih bersama saya Zulfikar Fatta. Di episode 3 ini kita akan membahas mengenai permasalahan yang akhir-akhir ini sedang booming. Tapi sebelum itu saya ingatkan untuk kawan-kawan semua di sana, selamat beraktivitas. Semoga podcast Bangsa Intelek ini bisa menemani aktivitas kawan-kawan saudara sebangsa dan setanah air. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tentang episode 3 ini, saya ingatkan untuk kawan-kawan semua bisa follow Instagram saya di @zulfikarfata. Channel YouTube saya juga ada di Zulfikar Fatta. Mungkin podcast-podcast saya juga akan saya upload di sana. Di Anchor Music juga ada, di Google Podcast juga ada, di Spotify tentunya pasti ada. Oke, kita akan mulai pembahasan kita. Di episode 3 ini kita akan membahas mengenai tren bersepeda. Di awal tahun 2020 kita tahu bahwa pandemi COVID-19 sedang melanda dunia, menggegerkan dunia tentunya. Dan hal ini sempat membuat masyarakat menjadi bingung, jadi takut. Mungkin kebanyakan masyarakat kita, mungkin kalian juga ya, yang merasakan juga sempat khawatir bagaimana nih ada virus corona yang sedang melanda dan bagaimana cara mencegahnya. Mungkin kita semua juga merasakan itu, tapi seiring waktu juga kita akan bisa menyesuaikan dengan keadaan yang sedang berlangsung seperti itu. Oke. Di tengah pandemi corona atau COVID-19 di sini, akhir-akhir ini tren bersepeda kembali naik daun lagi. Mungkin yang merasakan bukan saya saja, tapi teman-teman di sana juga mungkin merasakan bahwa akhir-akhir ini tren bersepeda kembali diminati oleh masyarakat Indonesia. Ya enggak? Mungkin kalian juga ikut-ikutan mungkin juga. Bahkan mungkin ada juga yang memang dari dulu memang senang dengan aktivitas bersepeda. Tapi ada hal unik yang mungkin bisa kita ulik dari tren bersepeda di tengah pandemi corona ini. Kenapa ya tren sepeda atau tren bersepeda di akhir-akhir ini kembali diminati? Pertanyaan itu mungkin ada di sebagian besar benak masyarakat di Indonesia mungkin, dan memang kita rasakan juga. Salah satunya kalau menurut saya juga karena memang faktor kesehatan yang sempat melanda Indonesia, yaitu kena virus corona itu, kita dianjurkan untuk work from home, bahkan bisa study from home. Para pekerja disuruh untuk bekerja dari rumah, bahkan anak-anak sekolah juga melakukan aktivitas sekolahnya dari jarak jauh atau bahkan dari rumah dengan sistem daring. Bekerja pun juga demikian. Nah, ini sangat tidak biasa ya, kalau kita rasakan tidak biasa karena memang istilah yang disebutkan oleh pemerintah itu adalah new normal. Kita melakukan aktivitas dengan kenormalan baru, seperti cuci tangan, seperti pakai masker untuk kalau keluar rumah, jaga jarak, social distancing, physical distancing, itulah new normal yang dan aktivitas-aktivitas untuk menjaga kesehatan kita. Selama
work from home dan study from home atau aktivitas di rumah ya. Selain itu, karena kita memang sudah kebanyakan mungkin kali ya beraktivitas di rumah, kita dianjurkan untuk aktivitasnya itu tetap di dalam rumah. Jadi mungkin karena di akhir-akhir ini kemudian keluar yang namanya new normal, kita menjadi sadar akan kesehatan kita. Mungkin makanan kita juga tidak lagi sembarangan di pinggir jalan, dan aktivitas kita juga akan mementingkan kesehatan juga. Mungkin ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan tren bersepeda di akhir-akhir ini kembali diminati, karena memang bersepeda kan memang mengasihkan. Mungkin dari kalian semua yang mendengarkan di sini juga merasakan hal tersebut ya. Kemudian aktivitas yang mendorong orang bersepeda itu selain dari eh, jenuh di rumah juga ya. Mungkin itu yang pengalaman yang saya rasakan yang selama work from home, kita tidak bisa bertemu langsung dengan orang di sekitar kita, teman-teman kita tidak bisa nongkrong di tempat-tempat favorit kita, tidak bisa rekreasi, tempat-tempat wisata pun juga ditutup. Aktivitas semua dipusatkan di rumah dan itu membuat saya jenuh. Mungkin kalian juga merasakan hal yang sama. Kejenuhan tersebut bisa mendorong aktivitas stres kita naik. Tingkat stres kita naik maksud saya. Dan memang hal itu eh, tidak tidak salah, karena memang aktivitas kita itu sebagai makhluk sosial, manusia itu kan kodratnya sebagai makhluk sosial, ya bersosialisasi dengan masyarakat, dengan orang lain. Kalau kita dikurung di dalam rumah terus mungkin juga kita merasakan jenuh, karena memang aktivitas yang dilakukan di rumah itu juga seperti itu saja. Nah, karena hal ini juga menyebabkan akhirnya setelah keluar yang namanya new normal tadi, kita bisa eh, beraktivitas di luar dengan berolahraga, dengan bersepeda. Nah, di sini trennya mulai naik lagi. Jadi trennya mulai naik lagi. Yang namanya bersepeda tadi. Dan mungkin banyak di antara kalian yang kembali lagi cari-cari sepeda yang sudah lama tidak terpakai di gudang di belakang rumah, yang kemudian bisa direstorasi, ikut naik sepeda meramaikan suasana kembali dengan bersepeda bersama teman-teman, yang tentunya tetap jaga jarak ya. Tetap jaga jarak, social distancing, physical distancing tetap dijaga. Kalau keluar rumah membawa hand sanitizer, kalau dan cuci tangan lah paling tidak. Bawa masker juga. Nah, bahkan sempat kemarin itu yang namanya bersepeda atau berolahraga ya. Yang kemarin itu umumnya ada beberapa pakar yang mengatakan bahwa ketika berolahraga itu sangat tidak dianjurkan dengan memakai masker, karena memang bisa menghambat pernafasan kita tidak lancar ketika sedang berolahraga. Dan eh, di tengah hitsnya merebaknya kembali bersepeda, di sini sebenarnya eh, orang-orang yang ikut meramaikan bersepeda di sini arahnya kemana sih? Apakah ada pandangan juga ya mengenai orang-orang yang tersebut itu berpandangan bahwa memang sepeda itu bersepeda itu karena dia sadar akan kesehatan, atau memang karena pengen eksis. Di sini yang menjadi pertanyaan itu juga ada di situ. Memang eh, ya karena sosial media juga ya yang bisa meramaikan di sini. Di kesempatan bersepeda kesempatan bersepeda, saya ulangi lagi, menjadikan kita sadar akan kesehatan kita, melakukan aktivitas olahraga yang rutin,
itu baik sekali mungkin menurut saya juga mungkin, dan juga eh, ada faktor lain yang menyebabkan orang-orang kembali bersepeda. Mungkin karena melihat juga orang lain bersepeda, wah kok asik ya kayaknya bersepeda lagi. Ah, saya ambillah sepeda saya di belakang, saya bersihkan, saya ikut bersepeda. Nah, kemudian banyak juga yang bersepeda karena memang motifnya eksis di sosial media ya tentunya, eksis di depan kawan-kawan. Dan ini membuat kebanyakan masyarakat di sini bertanya-tanya apakah memang tren bersepeda di sini adalah karena masyarakat kita sepenuhnya sadar akan kesehatan dan juga mungkin bisa peduli karena polusi yang semakin meningkat sehingga kita mengurangi polusi dengan bersepeda tersebut, atau hanya memang karena eksis. Dan banyak juga teman-teman saya yang di sekitar saya, maksud saya, yang hobi bersepeda. Saya pun juga hobi bersepeda dari dulu memang, dan juga banyak teman-teman yang ada di luar sana itu yang tidak punya sepeda pun ikut membeli sepeda baru. Nah, kawan-kawan di sana ada juga nggak yang ikut eh, beli sepeda baru mungkin yang ikut tren nih eksis. Nah, ngomong-ngomong tentang bersepeda, kita mungkin dari kecil sudah mainan sepeda juga ya, termasuk saya yang hobi bersepeda juga. Pengalaman bersepeda atau goes. Nih, eh banyak eh teman-teman saya yang ikut dalam komunitas sepeda ya, banyak tentunya komunitas sepeda, ada sepeda MTB, ada road bike, ada sepeda city bike juga ada sepeda jadul juga ya. Kalau di daerah saya namanya sepeda unto. Nah, unta itu dari kata unta itu karena sepedanya besar, tinggi, panjang, lehernya namanya makanya dinamakan sepeda unta. Nah, ya bentuknya klasik-klasik gitu. Nah, banyak aliran-aliran sepeda, klub sepeda maksud saya, komunitas sepeda di luar sana juga yang memang eh, eksisnya itu timbul tenggelam. Dari dulu sempat hits, sekarang menurun lagi, ada yang naik, ada yang turun. Dan itu memang dinamika yang dilalui oleh komunitas-komunitas sepeda yang ada di luar sana. Nah, ngomong-ngomong pengalaman bersepeda juga, saya pernah tuh, nah, nih bersepeda di weekend setelah capek kerja ya, capek kerja seminggu gitu. Kemudian saya bersama teman-teman saya bukan ikut, merencanakan goes minggu weekend. Goes pagi-pagi gitu habis subuh kita pergi goes, kan enak tuh sambil ngerasain udara segar, kita sambil refreshing juga olahraga di hari Minggu, jaga kesehatan. Sekitar berapa orang ya? Ada 5 kalau enggak 6 ya. Saya dan teman-teman saya berangkat, titik kumpulnya di rumah saya. Berangkat habis subuh tanpa cek perlengkapan. Nah, ini yang sering dilupakan oleh teman-teman di sana. Mungkin sebelum bersepeda ada baiknya perlengkapan itu dicek. Ya, sehat motifnya sih sehat, tapi kalau perlengkapan seperti eh, tekanan angin nggak dicek, terus rantai dan yang lain-lain itu juga sangat penting untuk kita pahami sebelum kita berangkat bersepeda. Lanjut, kita berangkat tadi ya. Kita berangkat bersepeda pagi tanpa cek tadi. Perlengkapan saya sudah saya siapkan 1 hari sebelum berangkat, sedang direncanakan itu sudah saya siapkan semua.
Pagi berangkat bersepeda sekitar, 30 menit kali ya. Udah cukup jauh, 30 menit bersepeda, ada yang lewat aspal, ada yang, lewat jalan berbatu gitu, karena memang saya dan teman-teman saya lebih ke sepeda MTB ya, mountain bike. Jadi memang jalannya bisa universal, di aspal oke, bebatuan juga hayu gitu aja. Nah, nih udah 30 menit berjalan, kemudian, di salah satu rute ya, itu jalannya nanjak, nanjaknya itu nggak nanjak banget gitu, enggak sih. Nanjaknya itu dikit-dikit cuma, eee, terus lama gitu. Jadi nggak langsung nanjak tinggi gitu, enggak. Tapi nanjaknya tuh, pelan 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 tapi lama banget, jauh banget gitu loh. Jadi ini yang, eee, perlu diperhatikan oleh kawan-kawan semua, mungkin nih di sana juga yang para goeser goeser di luar sana mungkin siapkan, paling tidak pemanasan terlebih dahulu. Nah, di sini teman saya di tengah-tengah itu ada yang, kram, kakinya kram. Nah, di sini pentingnya stretching atau pemanasan di awal sebelum kita melakukan aktivitas sepeda. Hal seperti ini memang sering diremehkan oleh para goeser-goeser, tapi memang hal ini menjadi penting ketika memang kita sedang berada di tengah perjalanan, tiba-tiba kakinya kram. Iya kalau, bisa sembuh dan kembali normal, kalau nggak bisa memang susah, apalagi kalau kita trek-nya, di daerah yang masuk-masuk ke desa-desa gitu, susah kita nemukan transportasi yang mungkin bisa kita tumpangin untuk kembali lagi ke rumah, itu sulit. Jadi yang perlu diperhatikan juga hal tersebut. Kemudian naik, lanjut jalannya naik, terus lama ada beberapa teman saya yang memang tidak membawa air minum. Nah, di sini yang penting juga untuk diperhatikan oleh kawan-kawan semua di sana, kalau bersepeda jangan lupa bawa air minum. Karena memang seringkali ketika treknya itu tidak menentukan kita, itu seringkali dehidrasi di jalan. Karena juga panas matahari, karena tenaga yang kita keluarkan, kita terkena dehidrasi ketika sedang perjalanan. Itu sangat penting sekali. Nah, yang menjadi catatan di sini ketika bersepeda jangan lupa bawa minum, karena memang ya kalau kita bawa sendiri nggak masalah, kalau teman kita sama-sama nggak bawa, dehidrasi siapa yang mau disalahin, kan nggak ada. Nah, di sini yang menjadi perhatian juga perlengkapan yang harus dilengkapi adalah air minum. Oke, lanjut ya. Kemudian masih, trek-nya naik naik itu kan, naik bukit gitu loh, naik bukit, jalannya habis aspal naik gitu terjal batu-batuan, kemudian di situ airnya udah habis karena memang ada beberapa orang yang tidak bawa minum tadi dan airnya dibagi-bagi. Setelah airnya dibagi-bagi tadi karena habis, saya, karena memang jalannya naik terus, ada beberapa teman saya yang masih di belakang, kita tunggu sama-sama. Saya turun tuh dari sepeda. Saya, eee, saya tuntun sepedanya, naik. Ada beberapa teman saya yang ngikutin juga karena memang udah nggak kuat. Di situ saya merasa kepala kepala saya pusing, pengen muntah itu, mual. Jadi jangan ditiru ya, tidak ada persiapan tadi, jangan ditiru. Saya pusing, saya mual, di situ saya berhenti sebentar, ambil nafas, teman-teman saya juga di situ ada yang sebagian merasakan sama dengan saya, dan kemudian setelah sudah cukup baik karena memang tidak ada air minum, dehidrasi tingkat tinggi di situ, kemudian kita jalan lagi, beberapa menit,
untung di situ ada warung. Kita langsung belok ke kemudian kita istirahat di situ sambil kita minum, sambil kita memulihkan energi kita yang tadi sudah, eee, sempat terkuras tadi. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa pengalaman kalau memang tidak kuat atau memang kondisi kita tidak memungkinkan, istirahat. Ataupun kalau rombongan jalan bareng gitu ya, ya kita sama-sama ngomong kepada teman saya ke temannya tadi yang berangkat sama-sama ya, "Kita istirahat dulu, badan saya nggak kuat." Nggak usah malu, karena memang banyak di luar sana yang terjadi kasus pingsan karena memang malu atau istilahnya sok kuat lah, sok kuat, "Saya kuat kok sepeda di sini, bersepeda ke sana, goes ke sana kuat kok." Malu karena memang teman-temannya kuat kok saya nggak kuat. Nah, jangan seperti itu. Eee, karena memang, eee, apa ya, fisik orang itu beda-beda, kondisinya juga beda-beda. Mungkin kalau pas goes itu kondisinya memang sangat fit, bagus, ya mungkin bisa kuat. Tapi kalau memang fisiknya mungkin pas itu nggak terlalu fit, terus, itu bisa bisa menyebabkan hal seperti itu. Ya nggak usah malu, ngomong aja. Jadi memang banyak kasus bahkan bisa sampai meninggal di luar sana karena memang tidak kuat badannya. Nah, di sini menjadi perhatian teman-teman di sana adalah jangan malu ngomong kepada temannya atau jangan malu beristirahat ketika bersepeda. Nah, di situ. Kemudian tadi kan sampai warung tuh. Kita terusin istirahat, habis itu udah selesai kita beli perlengkapan tadi yang enggak ada air minum kita lengkapin. Kita kembali lagi ke rute selanjutnya untuk kemudian pulang ke rumah. Nah, di situ ada beberapa pengalaman berharga yang mungkin bisa menjadi eh, apa ya istilahnya? Jadi rujukan teman-teman semua yang ya di sana hobi bersepeda. Oke, kemudian udah sampai rumah, kita selesai, jangan lupa istirahat. Kemudian habis itu kita kembali dengan aktivitas kita seperti biasa. Nah, itu tadi pengalaman bersepeda saya dan teman-teman saya. Mungkin kalian juga bisa share pengalaman bersepeda kalian di kolom komentar di YouTube atau DM saya di Instagram juga bisa. Kemudian lanjut tren bersepeda. Nah, apakah tren bersepeda di sini bisa menjadi tren yang istilahnya jangka panjang atau jangka pendek saja nih? Karena sedang hits, makanya digandrungi oleh masyarakat Indonesia. Nah, kalau menurut saya, pandangan saya ini juga bisa jadi tren jangka pendek dan juga tren jangka menengah. Tren jangka pendek di sini bisa dimiliki oleh orang-orang yang mungkin bersepeda karena ingin eksis, yang ingin hits. Ya kita tahulah ada beberapa orang yang memang hanya ikut-ikut saja, memang tidak sepenuhnya menyenangi aktivitas bersepeda. Tapi hal ini juga bisa berjangka panjang juga. Kalau kalaupun memang aktivitas bersepeda di sini menjadi aktivitas jangka panjang, saya juga sangat mendukung tentang orang-orang atau masyarakat kita yang sedang gandrung akan bersepeda di sini. Nah, kalau menurut saya juga hal ini akan berdampak panjang, nggak sekedar tren yang hanya lewat saja tidak, tapi masyarakat akan mulai sedikit demi sedikit sadar akan pentingnya kesehatan dan juga bersepeda itu sendiri. Nah, oke, dalam fenomena tren bersepeda di sini yang menjadi banyak sorotan itu adalah banyak toko-toko sepeda yang tiba-tiba banjir uang. Nah, di sini di daerah teman-teman semua di sini mungkin juga banyak nih toko-toko sepeda yang barangnya sering kosong karena memang banyak pembeli yang membludak. Nah, di sini nih mungkin bisa kita rasakan
Atau bahkan kalau kita pikir mungkin para penjual sepeda di sini sekarang nih tidurnya di atas uang nih, kasurnya uang, bantalnya uang, gulingnya juga uang nih. Enak, karena memang barangnya sedang diminati, aksesoris juga sedang dinikmati, makanya mereka memanfaatkan hal ini. Dan juga banyak juga yang di antara pedagang-pedagang sepeda di situ yang memang barang itu dibuat tidak eh, serba kekurangan maksudnya. Jadi barang yang ada di pasar, sepeda-sepeda yang ada di pasar itu dibuat setengah kurang. Jadi tidak terus digelonjorkan gitu, ada terus barangnya, tapi memang dikeluarkan dikit demi sedikit demi mengangkat eee, harga sepeda tersebut. Dan ini memang menjadi salah satu motif juga, tapi juga tidak tidak semua toko sepeda yang melakukan hal tersebut. Tapi yang namanya juga ini kan soal bisnis karena sedang hits ya, makanya momennya dimanfaatkan juga, itu juga bisa. Ini hanya dua pandangan yang memang eh, sedang terjadi pada fenomena bersepeda pada tahun ini. Nah, di situ nih banjir uang. Mungkin banyak teman-teman di luar sana yang sedang mencari sepeda tapi barangnya kok kok kosong mulu nih, gak ada, kemana nih sebenarnya. Terus harganya kalaupun ada juga sangat mahal. Nah, mungkin dari teman-teman semua di sini yang mungkin kalau memang uangnya belum cukup ya jangan dipaksakan, nabung dulu lah gitu. Sesuai dengan kantong masing-masing. Nah, gitu. Oke. Kemudian ada dalam fenomena tren bersepeda di sini bukan hanya kita ikut-ikut tren, juga banyak dampak positif yang dapat kita ambil dari tren bersepeda kali ini. Antaranya adalah yang pertama, kesehatan tentunya. Kita menjadi sadar akan kesehatan. Dan nomor dua adalah mengurangi stres. Karena di tengah pandemi corona di sini kita sering work from home, study from home, dan aktivitas dari rumah, kejenuhan-kejenuhan yang melanda kita itu membuat tingkat stres kita jadi lebih tinggi. Maka dari itu, tren bersepeda dapat mengurangi tingkat stres kita karena kita beraktivitas di luar sana. Kemudian, eh, dampak positif juga adalah mengurangi polusi, apalagi kalau memang tren ini dapat diteruskan menjadi tren sehari-hari kita beraktivitas mungkin ke kantor, ke sekolah, selanjutnya mungkin nanti kalau sudah bisa masuk normal ya, kita berangkat kerja, berangkat sekolah itu memakai sepeda, beraktivitas di luar rumah itu pakai sepeda. Hal ini kan mengurangi tingkat polusi yang ada di lingkungan sekitar kita. Kita tahu bahwa memang polusi kita itu sudah wah buruk sekali lah. Mungkin kalau kita keluar rumah, kalau pagi hari sih masih oke, tapi kalau udah siang banyak aktivitas, banyak motor, banyak mobil di luar sana, kendaraan itu rasanya sumpek gitu ya. Kalian mungkin juga mengalami hal tersebut. Nah, tren bersepeda di sini mungkin bisa mengurangi polusi-polusi udara tersebut. Nah, walaupun memang juga ada dampak negatif juga mungkin yang bisa memaksakan membeli sepeda tadi adalah salah satu dampak negatif juga di situ ya. Kita memaksakan membeli sepeda, tapi ada juga baiknya gitu loh. Jadi nggak semua buruk. Jadi itu adalah fenomena-fenomena dalam akhir-akhir ini yang ikut dalam tren bersepeda. Nah, kalian bisa share pengalaman bersepeda kalian di kolom komentar di YouTube, di Instagram saya, bisa di DM gitu. Bisa, boleh sekali. Kita mau diskusi atau kalian pengen request kita pengen ngobrolin apa, bisa langsung kontak saya DM, itu juga bisa. Nah, oke, mungkin itu tadi pembahasan kita mengenai episode 3 ikut tren bersepeda. Nah,